Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih telah mengklik video ini. Materi kali ini ya setelah UTS kita akan bergerak menuju ke perancangan berikutnya. Jadi pada tugas sebelumnya mahasiswa diminta untuk mendesain rumah tinggal sederhana 2 lantai dengan fungsi tunggal, yakni hanya rumah tinggal saja. Pemahaman dalam menentukan kebutuhan ruang, mengorganisasikan ruang, menghitung luasan ruang, dan mengasah kreativitas dalam bentuk bangunan dan jenis material yang digunakan, diharapkan dapat menjadi bekal untuk berkarya arsitektur di tahap yang lebih kompleks. Nah, pada tahap yang lebih kompleks ini, kami sajikan ya tugas yang mana mahasiswa diminta untuk membuat business house. Nah, sebelum Anda diminta untuk membuat business house, mari kita pahami bersama tentang apa itu business house. Ini materi hari ini, yakni tentang apa itu business house, kemudian bolehkah atau batasan-batasannya seperti apa tentang business house, kemudian apa saja aspek-aspek perancangannya, yang mana nanti setelah UTS ini ada materi-materi lagi untuk penguatan-penguatan. Kemudian yang keempat, studi presiden, yakni bagaimana cara membuat studi presiden yang baik. Yang pertama, apa itu business house? Apa perbedaannya? Jadi yang pertama, apa perbedaannya antara house dan home? Mungkin Anda seringkali mendengar house atau home dalam kata bahasa Inggrisnya, namun kurang memahami perbedaannya apa. Nah, di sini sedikit saya jelaskan bahwa house mengacu pada bangunan fisik saja. Jadi it is a house gitu ya misalnya, ya dia hanya mengacu pada bangunan fisik saja. Kemudian home lebih mengacu pada sebuah tempat di mana seseorang bisa merasakan rasa nyaman dan terikat secara emosional. Makanya ada istilah rumahnya homey ya gitu ya. Jadi ya memang menggambarkan rumah tersebut memiliki ikatan emosional yang baik, nyaman, aman dan sebagainya. Itu tentang house dan home. Kemudian apa perbedaannya pula antara hunian dan bisnis? Pada awal semester telah dijelaskan oleh dosen juga tentang hunian, filosofi hunian, bagaimana manusia memulai untuk bernaung dan berlindung ya dalam sebuah goa atau awalnya nomaden, kemudian akhirnya membentuk sebuah perlindungan sendiri yang akhirnya menetap gitu ya. Jadi itu adalah hunian, bernaung untuk bernaung dan berlindung. Kemudian bisnis itu apa? Bisnis merupakan sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Nah, istilah dipertukarkan ini tentu akan melibatkan 2 atau lebih orang, yang mana ini tentu sifatnya lebih publik. Sedangkan hunian sifatnya lebih privat. Nah, bagaimana menggabungkan hunian ini dengan bisnis gitu ya? Itu yang akan kita pelajari dan akan Anda rancang pada kali ini setelah UTS ini. Sehingga singkatnya, business house adalah bangunan dengan fungsi dasar hunian dan fungsi tambahan sebagai tempat berbisnis. Nah, ini adalah sebuah coffee shop gitu ya. Di sisi bawah, di lantai 1, di sini dia cafe shop. Ya, di lantai 2, dia ada rumah tinggal. Jadi ini berada di Surabaya, sekitar Jalan Gayungan. Ini adalah rumah, awalnya rumah tinggal yang sudah jadi, kemudian direnov, dan di bawahnya diberi cafe shop.
Kemudian sedikit tipologi zoning ruang dalam rumah usaha. Mohon maaf. Ya. Jadi tentu ketika pada sebuah lahan, tentu fungsinya ada dua, hunian dan usaha. Ya, tipologinya kurang lebih seperti ini. Apakah hunian dan usaha dibuat berjajar, ya? Ini untuk lahan misalnya di pinggir jalan persis gitu ya, sini sisi depan, yang bawah ini sisi depan. Kemudian yang kiri bawah, ketika berada di lahan hook atau lahan pojok juga demikian, usaha dan hunian berdampingan. Kemudian pada lahan yang memanjang ke belakang, misalnya usaha di depan kemudian hunian di belakang. Kemudian gambar yang di tengah ini rumah hook, tanah hook, ya, yang mana cenderung memanjang ke belakang, usaha lebih di depan, hunian lebih di belakang. Kemudian pada tipologi zoning vertikalnya misalnya, usaha di bawah, hunian di lantai atas. Jadi ini kurang lebih tipologi zoning-zoning rumah usaha yang nantinya akan Anda dapati pada studi presiden. Nah, saya sedikit menceritakan tentang apa yang kami kerjakan tentang rumah usaha. Ya, ini kami pernah merancang sebuah rumah konveksi yang mana awalnya dia rumah tinggal perumahan ya tipe 36 atau 45 gitu ya di sudut hook seperti ini. Kita ingin membuat sebuah rumah konveksi. Jadi rumah konveksi tersebut ada tempat menjahitnya, ya sampai finishing, sampai packing, dan juga ada tempat istirahat pekerja. Nah, di situ juga tantangannya bagaimana tetap membuat sebuah rumah yang mana sisi belakangnya di sini dan lantai 2-nya ada tempat untuk konveksi atau menjahit. Ini denahnya, ya. Jadi kita pisahkan antara hunian privat gitu ya, yang sisi depan bawah ini lantai 1, kemudian pintu samping. Jadi kebanyakan memang ya pekerjanya menggunakan kendaraan bermotor atau sepeda motor, ya sehingga mereka lewat pintu samping. Kemudian pada lantai 1 sisi belakang di sini ada tempat tidur karyawan. Jadi lumayan banyak juga karyawannya. Sisi depan ini adalah area privat. Ya, ini tentu saja rumah tinggal ini bukan rumah tinggal utama si pemilik, karena tentu kurang nyaman ya ketika tinggal di sini ya. Akan tetapi bahwa di situ berfungsi sebagai rumah tinggal, ya, tempat istirahat dan sebagainya itu tercapai. Kemudian pada lantai 2 ada ruang jahit, ada ruang potong, ada ruang bayar dan seterusnya. Di mana pada kiri belakang kita tetap menyediakan void ya untuk pencahayaan agar sirkulasi udara, sirkulasi cahaya itu tetap terjaga. Nah, ini adalah contoh studi presiden dari rumah usaha. Selanjutnya hunian sebagai tempat usaha, bolehkah? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa berita. Heboh, showroom di perumahan. Baca nih aturan rumah di tempat usaha ya. Bayangkan showroom di perumahan. Ada showroom di perumahan. Yang mana showroom tentu saja isinya ya mobil-mobil gitu ya, mobil-mobil pajangan gitu ya. Belum lagi mobil-mobil ketika sebelum dipajang dia akan diparkir di depan. Bayangkan ada beberapa biji mobil yang diparkir di depan rumah tersebut. Satpol PP pemanfaatan rumah jadi tempat usaha wajib isi izin tetangga. Kemudian pertanyaannya, Pak, kalau tetangganya rumahnya dijual kemudian ganti orang lain gimana? Nah, itu pertanyaan menarik gitu ya. Jadi kita sudah izin tetangga, terus dan diiakan, diperbolehkan, kemudian tetangganya ganti, gitu kan pertanyaannya.
Kemudian Pemkot Surabaya diminta cabut izin rumah usaha yang jadi pergudangan. Nah, ini juga fenomena menarik yang mana izin yang diajukan, ya setelah saya baca berita tersebut, adalah izin rumah usaha, ya sehingga sudah muncul IMB gitu ya, tapi penyalahgunaan izin tersebut akhirnya lahan tersebut dijadikan sebagai pergudangan. Loh, Pak, kan sama saja pergudangan dan rumah usaha, tentu saja beda. Jadi ketika pergudangan, di situ ada sirkulasi barang yang melibatkan kendaraan-kendaraan besar, gitu ya. Kemudian ketika barangnya barang-barang berbahaya juga akan ada konflik sosial ya dengan sekitarnya ya, juga apalagi dengan kendaraan-kendaraan besar yang saya sampaikan tadi. Nah, menurut UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Ya, kenyamanan hunian harus diperhatikan, tidak membahayakan. Ya. Kemudian yang kedua, pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memperhatikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian. Jadi perlu diperhatikan ya, tidak semua kegiatan usaha itu bisa masuk dalam sebuah perumahan permukiman padat. Ya, bisa jadi harus di pinggir jalan besar, misalnya bengkel sepeda motor. Itu tidak mungkin kita memasukkannya ke dalam perumahan permukiman yang padat karena tentu suara bising servis sepeda motor tentu akan membisingkan tetangga kiri kanannya. Sehingga perlu diletakkan di tepi jalan utama misalnya, atau tepi jalan sekunder. Karena memang di situ sudah ramai gitu, dan tentu pinggir jalan sekunder atau arteri tersebut senantiasa fungsinya adalah sebagai tempat usaha. Kemudian ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan daerah. Jadi tiap-tiap daerah tentu memiliki peraturan-peraturan detail atau detail peraturan-peraturan yang berbeda-beda. Nah, yang dimaksud dengan usaha secara terbatas adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian. Ya, sekali lagi perhatikan tentang fungsi hunian tadi. Kemudian yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan penyebaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian. Ya, tentu dalam sebuah rumah kita tidak rumah padat khususnya tidak bisa membuat usaha yang misalnya pabrik gitu ya dengan K3 harus memiliki K3 keselamatan dan kesehatan kerja yang proper gitu. Kemudian yang dimaksud dengan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu asap, sampah yang ditimbulkan, dan gangguan-gangguan sosial lainnya. Nah, perlu ditekankan bahwa undang-undang ini mengatur terkait jika sebuah usaha itu dimasukkan dalam perumahan dan permukiman padat. Nah, tapi ketika usaha itu sudah pada lokasinya, yakni di jalan arteri atau sekunder, jalan pinggir jalan utama itu diperbolehkan kegiatan apapun asal ada izinnya, gitu ya. Jadi tentu Pemkot atau pemerintah kota akan mempertimbangkan banyak hal terkait pengeluaran izin. Dan aspek legal, ada izin mendirikan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan ini diawali oleh pengajuan SKRK, Surat Keterangan Rencana Kota, atau langsung perizinan paket SKRK dan IMB.
Jadi begini, SKRK itu atau istilahnya advice planning gitu ya. Misalnya pada suatu lahan kotak nih Anda sudah memiliki secara sah, ada sertifikat, Anda ingin membuat sebuah toko roti misalnya. Tentu di belakangnya ada pabrik rotinya, pembuatan rotinya skala kecil gitu ya. Nah, Anda mengajukan, Anda mau buat ini berapa lantai, kemudian jenis usahanya apa, dan sebagainya, itu Anda ajukan, beserta kelengkapan administratif lainnya. Kemudian, Pemkot akan mengeluarkan SKRK. Oh, ketika Anda mau memakai lahan ini sebagai toko roti, syarat-syaratnya adalah ini garis sempadannya sekian, ini sekian. Kemudian Anda harus memiliki izin ini. Nah, izinnya itu bisa macam-macam, bisa tergantung pada jenis, skala, dan lokasi usaha. Ya, misalnya di pinggir jalan, yang mana harus ada pengaturan parkir misalnya. Tentu perlu ada rekomendasi lalu lintas. Jadi perlu ada analisis dampak lalu lintasnya. Kemudian solusi-solusinya apa. Jadi minimal parkirnya di situ akan diatur, dan nantinya pada saat Anda merancang, ya itu perlu diperhatikan. Kemudian izin yang umum pada izin usaha adalah izin gangguan, atau istilahnya ini HO ya, Hinder Ordonantie. Saya kurang tahu, mungkin ini bahasa Belanda ya. Jadi perizinan dari pemerintah kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat sekitar. Ya, jadi bentuk gangguan dapat berupa suara, keramaian, aroma, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Izin ini melekat pada tempat usaha, oleh karena itu suatu badan usaha dapat memiliki beberapa izin gangguan HO. Izin gangguan atau HO jika memiliki beberapa tempat usaha. Izin HO merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin operasional usaha tertentu. Jadi itu izin gangguan. Kemudian ada lagi izin lingkungan hidup. Ya, jadi yang saya tampilkan di sini adalah izin-izin standar ya yang harus dimiliki, selain nanti ada izin lain, ada izin-izin lain sesuai dengan konteks, jenis, skala, dan lokasi usaha. Izin lingkungan hidup ya. Pada skala kecil ada istilahnya SPPL, surat pernyataan pemeliharaan lingkungan. Ini yang membuat adalah konsultan. Ya, sudah banyak konsultan yang bisa membuat ini. Itu pada skala kecil. Pada skala besar, pada skala menengah, istilahnya adalah UKL, UPL. Kemudian pada skala besar hingga pabrik, hotel mungkin ya, kemudian pom bensin dan sebagainya, itu kita perlu menyediakan AMDAL-nya, analisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Nah, ini adalah contoh gambaran Perda Kota Surabaya nomor 8 tahun 2018 tentang RDTR, Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya tahun 2018 sampai 2038. Nah, Kota Surabaya cukup terbuka dalam penyediaan peta seperti ini. Anda bisa, jadi ini peta peruntukan ya, Anda bisa mengaksesnya di petaperuntukan.ckpr.web.id. Kemudian untuk pengajuan perizinan bisa di ssw.surabaya.go.id. Jadi Kota Surabaya merupakan salah satu pionir mungkin ya. Perizinan ini begitu jelas gitu tahap-tahapnya, step-stepnya, dan seterusnya. Bahkan Anda mengurus sendiri pun, si pemilik usaha mengurus sendiri pun itu sudah bisa. Kemudian apa saja aspeknya? Jadi aspek yang dimaksud ini adalah aspek perancangannya ya. Jadi
ada site atau tapak. Kemudian ada fungsi, ada pelaku, ada aktivitas, kemudian ada ruang. Yang mana kesemuanya ini dilingkupi pada konsep dan tema rancangan. Nah, setiap aspek-aspek ini nantinya akan didetailkan pada materi minggu depan dan minggu depannya lagi. Ini saya sampaikan secara singkat saja. Yang pertama, site atau tapak. Site atau tapak merupakan lokasi tempat objek bangunan berdiri. Dalam menentukan lokasi, harus memperhatikan pertimbangan peraturan setempat yang berlaku, gitu ya. Jadi kebetulan kalau kita di Surabaya, peraturan-peraturan setempatnya terkait zoning-zoningnya itu bisa dilihat di web tadi. Kemudian pertimbangan dalam pemilihan site atau tapak, ya antara lain nilai strategis dari posisi site atau tapak, kemudian kemudahan dalam pencapaian. Nah ini seringkali ya dibahas gitu ya. Jadi kemudahan dalam pencapaian tapak, ya lokasi, lokasi dan lokasi, gitu ya. Kemudian korelasi dan keselarasan dengan lingkungan. Nah, mungkin Anda bisa mempertimbangkan ya keselarasan dengan lingkungan gitu ya. Misalnya di dekat tersebut ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara gitu ya. Sementara Anda mau bikin rumah makan, itu sesuatu yang sangat kontras sekali. Saya memberi contohnya sesuatu yang sangat kontras. Tentu saja tidak selaras ya dengan lingkungan ya. Misalnya kita buat rumah makan di dekat tempat pembuangan sampah sementara seperti itu. Kemudian kesesuaian luas site tapak dengan luas yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai ternyata kita ini membuat sesuatu yang mana mengundang banyak orang, mengundang pengunjung. Ya seperti contoh rumah makan tadi, akan tetapi parkir kendaraan, parkir mobilnya hanya terbatas 2 mobil misalnya. Nah itu tentu saja bisnis yang dinaungi tentu akan berat gitu ya, akan kesulitan parkir. Mungkin Anda sendiri juga merasakan bahwa parkir merupakan salah satu pertimbangan dalam seseorang menuju suatu daerah. Mungkin Anda pernah mendengar, males ke sana, parkirnya susah gitu ya. Jadi perlu diperhatikan kesesuaian luas set atau tapak dengan luas yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, faktor kelengkapan jaringan. Nah, kriteria penilaian tapak pada masing-masing bangunan adalah berbeda. Jadi kriteria penilaian tapak untuk galeri seni tentu berbeda dengan perpustakaan, tentu berbeda dengan rumah sakit, tentu sangat berbeda dengan bandara dan lain-lainnya. Jadi itu kriteria-kriteria penilaian tapak. Anda bisa membaca pada buku-buku arsitektur, literatur terkait pemilihan suatu tapak. Fungsi, ya. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi bangunan terkait aktivitas yang akan diwadahi. Fungsi bangunan sangat menentukan lokasi yang dipilih, sebagaimana saya sebutkan tadi, hingga citra yang akan dimunculkan pada bentuk arsitektur bangunannya. Jadi citranya seperti apa? Jadi beberapa resto terkenal dia mencitrakan dengan warna yang begitu mencolok sehingga mudah dilihat, dan konon warna tersebut memang membuat lapar gitu ya. Konon. Kemudian pelaku dan aktivitas. Jadi ini saya jelaskan singkat, yang mana seminggu atau 2 minggu lagi Anda akan mendapatkan materi secara detail. Aspek pelaku dan aktivitas ini terkait apa, kapan, dan bagaimana suatu kegiatan yang diwadahi bangunan. Apa contohnya? Apa saja tahap kegiatan yang dilakukan sehari-hari? Misalnya pada sebuah hunian, kegiatan sehari-hari seorang ayah adalah tidur atau istirahat, mandi, makan, menonton televisi, menerima tamu, dan lain-lain. Kemudian kapan?
yakni berkaitan dengan waktu. Misalnya kapan atau jam berapa tempat usaha, ya konteksnya tempat usaha, melakukan persiapan internal hingga akhirnya dibuka untuk umum. Gitu ya. Bagaimana kondisi lalu lintas di depannya, kemudian bagaimana penutup-penutup bangunannya sehingga itu mencirikan, oh bangunan ini masih tutup. Kemudian ketika dibuka untuk umum misalnya resto atau kafe, oh kafe ini sudah buka. Nah itu perlu ada desain-desain yang mampu menggambarkan hal tersebut. Kemudian bagaimana berkaitan dengan bagaimana proses usaha dijalankan, misalnya kafe. Bagaimana proses mempersiapkan bahan baku hingga siap racik, ya, jadi bahan baku hingga siap racik. Kemudian bagaimana proses meraciknya dan di mana tempatnya. Nah ini contoh terkait pelaku aktivitas dan akhirnya menciptakan kebutuhan ruang. Ya. Pada sisi kiri misalnya klinik, ya dokter gigi, kegiatannya memeriksa, menulis, menggunakan alat pemeriksaan ke kamar mandi, WC dan sebagainya. Sehingga memunculkan kebutuhan ruang, yakni ruang kerja dan kamar mandi atau WC. Begitu seterusnya. Pada sebelah kanan misalnya pegawai apotek dan asisten apoteker. Kegiatan melayani pembelian dan konsultasi obat ke kamar mandi atau WC. Sehingga kebutuhan ruangnya antara lain apotek dan kamar mandi atau WC. Jadi setiap pelaku di sini tentu memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Oh, ternyata kita lihat kebutuhan ruang kamar mandi atau WC ini ya semua membutuhkan. Berarti apa? Dia pada lokasi meskipun privat ya, kamar mandi atau WC, dia pada lokasi yang dapat atau mudah dijangkau oleh karyawan-karyawan. Jadi pertimbangannya seperti itu. Jadi pelaku dan aktivitas pada fungsi bangunan yang diwadahi akan menghasilkan kebutuhan ruang. Oke, kita geser ke zoning dan program ruang, yang mana ini sekali lagi akan dibahas pada seminggu atau 2 minggu lagi, lebih detailnya. Zoning adalah pengelompokan ruang berdasarkan fungsi dan aktivitasnya. Ruang-ruang ini dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakter atau sifat ruang. Misalnya, ruang yang bersifat publik ditempatkan di tempat yang mudah dicapai, misalnya parkir motor dan mobil, hall, ruang tunggu, resepsionis, dan lain-lain. Jadi, ada transisi ya, misalnya ruang publik, parkir mobil, kemudian ke ruang tunggu, kemudian ke resepsionis. Resepsionis adalah titik transisi antara publik ke semi publik misalnya. Seperti itu. Program ruang berkaitan dengan jenis ruang, organisasi atau hubungan ruang, ukuran ruang, yakni meliputi sirkulasi dan barang. Barang yang dimaksud adalah furniture, gitu ya, meja, kursi, almari, dan sebagainya. Organisasi atau hubungan ruang diperlukan untuk menentukan lokasi atau penempatan masing-masing ruang. Misalnya dalam sebuah hunian, bagaimana penempatan ruang tidur terhadap kamar mandi, ruang makan, dan dapur. Mana yang sekiranya harus didekatkan? Apakah kamar mandi dengan dapur lebih dekat atau bagaimana? Jadi bangun tidur terus masak mungkin ya. Jadi perlu diperhatikan terkait kedekatan ruangnya. Nah, ini contoh diagram hubungan ruang yang sebelah kiri istilahnya adalah diagram bubble yang sebenarnya diagram bubble karena disebut bubble itu biasanya bulat-bulat gitu ya. Jadi parkir, hall dan bagian perlengkapan, kemudian ada IGD, kemudian ada rawat jalan dan penunjang medis dan seterusnya. Ini adalah contoh pada sebuah rumah sakit. Sisi depan, ini masih sisi depan ya, belum rumah sakit yang sisi belakang ya. Ini mungkin bangunan yang pelayanan publik. Kemudian pada sisi kanan, ini juga merupakan diagram hubungan ruang. Jadi kita isi kelompok ruang ini publik, 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 semi publik, publik, servis, privat, dan seterusnya. Kemudian ruang-ruangnya kita tulis nih. Kemudian apakah antara parkir atau garasi dengan teras ya, misalnya kita tarik ini,
Apakah dia berhubungan langsung? Oh, tentu saja parkir atau garasi atau carport dengan teras tentu berhubungan langsung, maka kita buletin hitam. Ini berhubungan langsung. Jadi di sini Anda bisa belajar bagaimana hubungan antar ruang. Kemudian luasan ruang, ya, ruang sirkulasi ditambah ukuran barang atau furniture, ya, akan bisa membentuk atau kita bisa mengetahui luasan ruang yang dibutuhkan. Ya, pada sebelum UTS lalu Anda sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung luasan ruang. Nah, di atas, gambar di atas ini contohnya. Jadi ada beberapa manusia gitu ya di sekelilingnya, kemudian ada mesin dengan ukuran 200 dan 120 cm. Kemana akhirnya tuntutannya sirkulasi di sekitar ruang, di sekitar mesin tersebut harus minimal 2 orang bisa berpapasan dengan lega. Jadi ini 70 cm kali 2, yang mana orang berdiri saja lebarnya sudah 60, ketika berjalan bisa jadi 70 cm. Gitu. Nah, ini juga contoh organisasi dan sirkulasi ruang gitu ya. Ada karakter publik, semi publik, kemudian karakter privat, dan ada istilah lain yakni area service. Saya loading dock, ya, ruang utilitas dan sebagainya yang di sisi belakang. Ruang publik tentu saja area parkir, kemudian lobi, resepsionis dan sebagainya. Ini area parkir ada 2, ini menarik sekali. Tentu ini harus bisa dibuktikan atau ditampilkan pada sebuah lahan misalnya. Oh, area parkir 2 berarti area masuk di sini ada drop off-nya. Ada area parkir A, kemudian ada area parkir B yang melewati drop off terlebih dahulu. Itu harus secara kontekstual dibaca pada site-nya. Saya akan sedikit menjelaskan terkait studi presiden, maksud saya bukan merupakan studi presiden terkait rumah usaha ini, akan tetapi studi presiden bagaimana membuat studi presiden yang baik. Tentu saja studi presiden yang baik diawali dengan pemilihan objek yang tepat, gitu ya. Misalnya rumah usaha. Jadi Anda bisa memilih rumah usaha yang Anda bisa menentukan ya rumah usaha apa yang akan dipilih, gitu ya. Nah, kemudian aspek-aspek apa saja yang mesti dipelajari. Jadi aspek konseptual ya, yang mesti dipelajari, mesti dikulik dalam objek studi presiden ini. Aspek konseptualnya, aspek formalnya, aspek programatiknya, dan aspek lain yang misalnya tidak tercantum pada 3 hal ini. Namun umumnya paling minim ya 3 hal ini. Konseptual, formal, dan programatik. Aspek konseptual itu meliputi konsep yang diterapkan dalam respon existing maupun kebutuhan. Ya. Kadang-kala dalam sebuah data gitu ya, Anda bisa pada web-web arsitektur gitu ya, karya-karya rancang, itu tidak dimunculkan konsepnya seperti apa. Gitu ya. Tetapi setelah Anda membaca artikelnya, niscaya akan ada informasi yang kita bisa serap ya, kemudian kita bisa menuangkan dalam penjelasan-penjelasan studi presiden kita. Ya, kemudian aspek formal. Aspek formal meliputi bentuk, form, bangunan, dan pemilihan material. Ya. Pada sebuah bentuk bangunan, misalnya persegi gitu ya, kemudian ternyata dicoak. Nah, itu kita bisa membuat kesimpulan, membuat simulasi, ya, membuat sebuah bentukan untuk menjelaskan ke audiens atau ke pembaca tentang asal mula pembentukan ruang atau pembentukan bangunan tersebut. Jadi silakan Anda baca, kemudian Anda bisa mempelajarinya, silakan bisa mengasumsikan berdasarkan
literatur yang Anda baca tersebut. Kemudian aspek programatik meliputi jenis, organisasi atau zoning, dan ukuran ruang. Nah, saya seringkali menyampaikan bahwa kalau kita mau mengambil objek sebagai studi presiden, usahakan dan sudah seharusnya mungkin ya bahkan harus ada denahnya. Sehingga kita bisa belajar, oh ruangan-ruangan yang dibutuhkan adalah ruangan ini, A, B, C, dan seterusnya. Barangkali juga akan muncul luasannya, Anda bisa hitung sendiri. Kemudian aspek lain yang secara spesifik dihadirkan sebagai solusi arsitektural. Nah, ini saya memberikan contoh studi presiden dari kakak kelas Anda yang menurut saya cukup baik atau proper gitu ya. Ini ya bukan rumah usaha ya, ini rumah tinggal saja gitu ya, yang mana lokasinya ada, ya ada lokasinya di mana. Kemudian biasanya nama rumahnya atau nama karya ranjangnya biasanya ada gitu ya, sehingga kita bisa menelusuri lebih lanjut di internet. Kemudian sumbernya dari mana? Ini sumbernya Ars Daily. Fungsi ya, ini adalah aspek konseptual. Di sini fungsi lingkungan rumah luas bebas tanpa sekat. Ya, di situ setelah si pembuat studi presiden ini membaca, dia bisa menentukan bahwa dia telah menemukan bahwa oh tujuan dari rumah tinggal ini adalah minim sekat, gitu ya. Seterusnya. Kemudian aspek konseptual, Anda bisa menggambarkan di sini potongan, ya. Kemudian Anda bisa menggambarkan terkait sirkulasi udaranya, kemudian bagaimana pencahayaannya, itu Anda bisa jelaskan, gitu ya, satu persatu. Sehingga secara konseptual, baik konsep ruang maupun konsep sirkulasi udara, sirkulasi ruang, dan konsep-konsep lainnya. Aspek formal, ya, formal tentu tentang bentuknya, form ya, form tentang bentuknya. Misalnya bentuknya simetris, asimetris, kemudian ketika dari sisi atas ternyata bentuknya simetris, kemudian dari sisi depan, ya tampak depan asimetris, kemudian skalanya bagaimana, proporsinya bagaimana, karena ini adalah rumah tinggal maka skalanya adalah skala manusia normal. Kemudian bagaimana komposisinya sampai pada pemilihan materialnya. Itu adalah aspek formal. Kemudian aspek programatik. Nah, ini juga tidak kalah penting. Yang mana di lantai 1, nah ini adalah diagram bubble seperti yang saya jelaskan tadi dengan garis-garis hubungan ruang. Di lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Per lantai ada masing-masing ruang. Nah, besaran lingkaran ini itu menggambarkan ukuran ruang. Kalau kita lihat, oh kamar kamar mandi ini lebih kecil. Karena ukuran lingkarannya lebih kecil. Nah, itu adalah penggambaran untuk diagram bubble. Jadi dari Dena ini kita bisa mempelajari kebutuhan ruang, hubungan antar ruang, bahkan hingga luasan ruang. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh 2, juga kurang lebih sama, tentang aspek konsep, bisa dimulai dari posisi site, bentuk site, ukuran site, dan sebagainya, kemudian bergerak ke aspek formal, bentuk, hingga nantinya ke aspek programatik. Nah, ini bisa Anda baca sendiri, bagaimana cara membuat analisis dalam studi presiden ya secara proper dengan penjelasan gambar yang menarik sehingga audiens atau pembaca akan tertarik untuk lebih mendalami studi presiden ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya kita bisa diskusi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.